Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha Atskia dari kelas 4A. Di sini saya ingin menjelaskan peradaban Islam di masa pemerintahan Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ibn Harb ibnu Muawiyah melalui peristiwa tahkim. Masa pemerintahan Muawiyah ini dapat dikatakan tergolong cemerlang. Mengapa demikian? Karena ia berhasil menciptakan keamanan dalam negeri dengan membasmi para pemberontak. Selain itu, ia juga berhasil mengantarkan negara dan rakyatnya kepada kekayaan yang melimpah. Kemudian kita masuk ke sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Jadi, sejarah dinasti Umayyah ini dinisbatkan kepada Umayyah bin Abd Syams bin Abdul Manaf. Ia adalah salah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dan pamannya, Hashim bin Abdul Manaf, selalu bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Lalu, dinasti Umayyah ini di samping sebagai dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah di samping sebagai pendiri Daulah Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dan Kufah ke Damaskus. Muawiyah ini dipandang sebagai pembangun dinasti yang oleh sebagian besar sejarawan awalnya dipandang negatif. Keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin dicapai melalui cara yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah ini juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam. Muawiyah ini tumbuh sebagai pemimpin karir. Pengalaman politik telah memperkaya dirinya dengan kebijaksanaan dalam memerintah. Lalu, Muawiyah ini berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya dikarenakan kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Au, melainkan sejak semula Gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Pertama, adalah berupa dukungan yang kuat dan dari rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah sendiri. Penduduk Suriah yang lama diperintahkan oleh Muawiyah ini mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih dan disiplin dalam peperangan melawan Romawi. Dan yang kedua yaitu sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Tiga orang yang patut mendapatkan perhatian khusus yaitu Amr bin As, Mughirah bin Syu'bah, dan Ziyad bin Abihi. Lalu yang ketiga itu, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat hum. Seorang manusia hum seperti Muawiyah dapat menguasai din secara mutlak dan mengambil keputusan-keputusan yang menentukan meskipun ada tekanan dan intimidasi. Situasi ketika Muawiyah naik ke kursi kekhalifahan mengundang banyak kesulitan. Anarkisme tidak dapat lagi dikendalikan oleh ikatan agama dan moral, sehingga hilanglah persatuan umat. Persekutuan yang dijalin secara efektif melalui dasar keagamaan sejak Khalifah Abu Bakar tidak dapat dielakkan dan dirusak oleh peristiwa pembunuhan atas din Khalifah Utsman dan perang saudara sesama Muslim. Dengan menegakkan wibawa pemerintahan serta menjamin integritas kekuasaan di masa-masa yang akan datang, Muawiyah dengan tegas menyelenggarakan suksesi yang damai dengan pembayatan putranya, Yazid, beberapa tahun sebelum Khalifah meninggal dunia. Yang selanjutnya itu kita masuk ke para khalifah dinasti Umayyah.
Jadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Di antara mereka ada pemimpin-pemimpin besar yang berjasa di berbagai bidang sesuai dengan kehendak zamannya. Sebaliknya, ada pula khalifah yang tidak patut dan lemah. Adapun urutan Khalifah Umayyah itu sebagai berikut. Yang pertama ada Muawiyah 1 bin Abi Sufyan, lalu ada Yazid 1 bin Muawiyah, lalu yang ketiga ada Muawiyah 2 bin Yazid, lalu yang ketiga Marwan 1 bin Hakam, lalu Abdul Malik bin Marwari, lalu yang selanjutnya Al-Walid 1 bin Abdul Malik, lalu Sulaiman bin Abdul Malik, lalu Umar bin Abdul Aziz, Yazid 2 bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid 2 bin Yazid 2, Yazid bin Walid bin Malik, Ibrahim bin Al-Walid 2, dan yang terakhir Marwan 2 bin Muhammad. Dan selanjutnya yaitu masa kemajuan dinasti Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatiannya tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin terakhir. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan yang termasuk Soviet Rusia. Menurut Profesor Ahmad Shalabi, 5 penaklukan militer di zaman Umayyah mencakup 3 front penting, yaitu sebagai berikut. Pertama, front melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Lalu yang kedua, front Afrika Utara. Jadi, selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. Lalu yang ketiga, front timur menghadapi wilayah yang sangat luas, sehingga operasi ke jalur ini dibagi menjadi 2 arah. Saat yang paling mengesankan dalam ekspansi ini ialah terjadi pada paruh pertama dan seluruh masa kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu ketika kedaulatan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan tahun-tahun terakhir dan zaman kekuasaan Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Muawiyah ini diraih kemajuan besar dalam perluasan wilayah, meskipun pada beberapa tempat masih bersifat rintisan. Peristiwa paling mencolok ialah keberaniannya mengepung kota Konstantinopel melalui suatu ekspedisi yang dipusatkan di kota pelabuhan Dardanella. Ekspansi ke timur yang telah dirintis oleh Muawiyah lalu disempurnakan oleh Khalifah Abdul Malik di bawah komando Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf. Islam menginjakkan kakinya untuk pertama kalinya di bumi India. Kemudian tiba masa kekuasaan Al-Walid I yang disebut sebagai masa kemenangan yang luas. Pengepungan yang gagal atas kota Konstantinopel di zaman Muawiyah dihidupkan kembali dengan memberikan pukulan-pukulan yang cukup kuat, walaupun cita-cita untuk menundukkan ibu kota Romawi tetap saja belum berhasil. Tetapi tindakan itu sedikit banyak berhasil menggeser tanpa batas pertahanan Islam lebih jauh ke depan dengan menguasai basis-basis militer kerajaan Romawi di Marash dan Amuriyah. Di samping keberhasilan tersebut, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang,
baik politik atau tata pemerintahan maupun sosial kebudayaan. Dalam bidang sosial budaya, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontrak antara bangsa-bangsa Muslim atau Arab dengan negeri-negeri terjukan yang terkenal memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Sekalipun masa dinasti Umayyah ini banyak negatifnya, namun dari segi ilmiah, bahasa, sastra, dan lamnya tetap maju, menonjol dan mengambil kedudukan yang layak. Bangsa Arab adalah ahli syair dan para penggemarnya rakyat dan orang-orang kaya yang memberikan kedudukan khusus bagi para penyair itu dengan hadiah yang cukup besar dan memuaskan. Pada masa itu, Abdul Aswad Ad-Duwali menyusun gramatika Arab dengan memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak bertitik. Usaha ini besar, artinya dalam mengembangkan dan memperluas bahasa Arab serta memudahkan orang membaca, mempelajari, dan menjaga barisan yang menentukan gerak kata dan bunyi, suara serta ayunan iramanya hingga dapat diketahui maknanya. Hisham bin Abdul Malik merupakan raja Bani Umayyah yang paling terkenal di lapangan ilmu pengetahuan dengan meletakkan perhatian besar pada ilmu pengetahuan. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke kemajuan bidang peradaban. Menurut George Zaidan, beberapa kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengembangan bahasa Arab. Lalu yang kedua ada Marbat Kota Pusat Kegiatan Ilmu. Lalu yang ketiga ada ilmu qiraat. Yang keempat ilmu tafsir. Dan yang kelima ilmu hadis. Yang keenam ilmu fikih. Yang ketujuh ilmu nahwu. Dan yang kedelapan yaitu ilmu geografi dan tarik. Dan yang kesembilan usaha penerjemahan. Lalu kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu masa kehancuran dinasti Umayyah. Menurut Dr. Badi Yatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah ini lemah dan membawanya kepada kehancuran, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, yang lebih menentukan aspek semionitas dan pengaturannya tidak jelas. Lalu yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah ini tidak dapat dipisahkan dan berbagai konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah atau para pengikut Auf dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. Lalu yang ketiga yaitu pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arab Selatan atau Bani Kaib yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Lalu yang keempat yaitu lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, sebagian besar golongan awam kecewa karena perhatian penguasa terhadap pengembangan agama sangat kurang. Lalu yang kelima yaitu penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Nah, jadi beberapa penyebab tersebut muncul dan menumpuk menjadi satu, sehingga akhirnya mengakibatkan keruntuhan dinasti Umayyah dan disusul dengan berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang mengejar-ngejar dan membunuh setiap orang Bani Umayyah yang dijumpainya. Demikianlah dinasti Umayyah pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur melemah. Kekhalifahan sesudahnya dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan dan akhirnya hancur. Dinasti Bani Umayyah diuntukkan oleh dinasti bin Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II
pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Demikianlah penjelasan mengenai peradaban Islam di masa pemerintahan Bani Umayyah. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.